Masjid Istiqlal ini dibangun atas prakarsa Presiden Soekarno. Bung Karno membangun Masjid Istiqlal sebagai simbol toleransi, dibangun bersama dengan arsitek Frederick Silaban. Istiqlal mulai dibangun pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Pemasangan batu pertama dilakukan pada tahun 1951. Pembangunan Masjid Istiqlal tak lepas dari inisiatif Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama era Presiden Soekarno, yang juga ayah dari Gus Dur, Presiden keempat RI. Istiqlal merupakan simbol toleransi dan musyawarah yang merupakan identitas dan ciri Indonesia, negara dengan ragam suku budaya. Pertama, Masjid Istiqlal dibangun di timur Medan Merdeka pada kala itu, tepat berseberangan dengan lokasi Gereja Katedral Jakarta. Selain itu, melalui proses sayembara, Bung Karno akhirnya menunjuk Frederick Silaban, seorang arsitek beragama Kristen Protestan, mengarsiteki Masjid Istiqlal, masjid yang memiliki kapasitas 200.000 orang. Anda masih ingat, Bung Karno dan Muhammad Hatta pernah silang pendapat soal lokasi pembangunan Istiqlal. Muhammad Hatta berpendapat sebaiknya Istiqlal dibangun di kawasan Tamrin, mempertimbangkan biaya pembangunan yang lebih hemat tanpa ada biaya pembebasan lahan. Namun, Bung Karno bersikukuh, Istiqlal harus dibangun di lapangan Medan Merdeka yang dekat dengan alun-alun kota, serta dekat dengan gereja katedral sebagai simbol persatuan, toleransi beragama, serta Pancasila. Melalui musyawarah yang panjang, yang juga diikuti tokoh Islam dari NU dan Partai Sarekat Islam, akhirnya disetujui Istiqlal dibangun di depan gereja katedral sesuai ide Bung Karno. Kemudian, pemancangan tiang pertama dilakukan 24 Agustus 1961, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski pembangunan sempat terhenti pada tahun 1965, akhirnya Masjid Istiqlal diresmikan Presiden Soeharto Februari 1978. Istiqlal adalah simbol penting toleransi, sekaligus pengingat bahwa berbeda tapi satu adalah identitas Indonesia. Nama Istiqlal dipilih juga secara musyawarah yang dalam bahasa Arab berarti merdeka. Andika Perdana, Berita 1, Jakarta.